Ayo donasi untuk gerakan Sejuta Santri Selamatkan Negeri di nomor rekening Bank BSI 207-252-0729 atas nama Masjid Sejuta Santri. Seluruh dana 100% digunakan untuk keperluan program kajian online Sejuta Santri. Setiap rupiahnya akan jadi ilmu dan abadi menjadi amal jariah. Gerakan Sejuta Santri, dari santri, oleh santri, untuk santri. Insya Allah dengan tema-tema yang menarik dan tentunya yang sebagai pengingat kita juga. Jadi itu kita ada 2 event mingguan Bapak yang rutin insya Allah. Yang pertama itu Iya. ngati-ngati itu di setiap hari Selasa dan satunya itu di Ngalamat di ngaji malam Jumat. Mungkin kalau Iya. Bapak nanti nggak sibuk di hari Selasa juga bisa ikutan ya Pak? Insya Allah. Iya, amin amin insya Allah. Baik, ini juga sudah datang ada Mas Zikri, ada juga Syamun Al Sofa ya. Nah, ini sambil menunggu, mungkin dari tim juga ada mau memutarkan beberapa video, mungkin silahkan sambil menunggu. Monggo. Oke, baik. Nanti kasih kode ke saya ya, teman-teman ya, kalau misalnya memang ada video yang mau diputar. Jadi nanti biar saya off dulu bicaranya sebelum kita buka acara pada malam hari ini tentunya. Nah, terus ini teman-teman dan ayah bunda sekalian, bapak ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, insya Allah pada kajian kesempatan kita malam hari ini ngalamat ngaji malam Jumat, kita akan membahas ya, membahas yang berjudul sebentar. Oke, menua di akhir zaman, jawaban Ihya Ulumuddin tentang hidup di zaman penuh fitnah. Nah, seperti itu. Itu judul besarnya pada malam hari ini. Seperti apa sih dan apa yang akan dibahas nanti insya Allah setelah pembukaan kita akan spill-spill sedikit ya sebelum juga narasumber kita hadir pada malam hari ini. Dan tentunya bagi teman-teman yang memang tidak berhalangan untuk memunculkan wajahnya, dipersilakan untuk open kamera, tapi kalaupun misalnya berhalangan dan ada uzur tertentu, silakan di-off-kan. Insya Allah ini akan di record juga sama tim kami, jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan dan perlu mengulang untuk mencatat, silakan nanti konfirmasi ke CS masing-masing yang menghubungi Bapak Ibu semua, itu nanti bisa minta link nonton ulangnya ya, insya Allah. Dan alangkah baiknya sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, nanti kita siapkan juga niat belajar yang benar dengan baik, terus kosongkan dulu gelasnya gitu. Jadi kita menintisari ya ilmu-ilmu yang baik kita ambil, yang mungkin kurang kurang baik nanti kita hapuskan saja. Jangan lupa juga siapkan catatannya. Sekecil apapun ilmu akan melekat jika dicatat seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, nih insya Allah sebentar lagi kita akan mulai. Kalau di jam saya itu sudah di 8 lewat 6 menit, dimana nanti kita mulai langsung sepertinya ini ya, videonya nanti mungkin bisa di setel belakangan ya, begitu. Ini sambil nunggu narasumber, kita sapa-sapa dulu. Ada Mas Syamun Al-Sofa. Assalamualaikum Mas, apakah bisa bersuara, available untuk bersuara Mas? Oke, mungkin sambil mengerjakan sesuatu ya. Lagi kita sapa-sapa lagi, ini ada Kak Sabrina. Halo Kak Sabrina. Halo, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Sabrina dari mana nih? Dari dari Pati. Dari Pati, Masya Allah. Jauh-jauh ya yang hadir pada Iya. hari ini. Sabrina sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini udah berapa kali ikut kajian di Sejuta Santri atau memang baru pertama kali ini Kak? Alhamdulillah udah beberapa kali karena kebetulan saya juga santri pondok bisnis. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi ini para santrinya juga diundang ya bergabung pada malam hari ini, betul? Iya, betul sekali Umi. Oke, wah, jangan Umi dong Kak. Oh, Kan kalau misalnya Umi, tapi emang terbiasa dipanggil Umi ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini belum tahu nih Kak kalau misalnya Umi dipanggilnya Umi, tapi tadi Umi perkenalannya Alfat. Jadi panggil aja Mbak Alfat nggak apa-apa loh. iya Mbak Alfat.
Oke, siap, baik. Jadi ini Kak, kalau boleh tahu nih, kalau kan tema hari ini kita kan yang tentang menua. Kalau Kakak sendiri, ada nggak yang dikhawatirkan dengan penuaan? Ataukah ya sudah sih memang tua itu nggak ada obat, jadi ya sudah, kalaupun umurnya terus bertambah berarti kita menjadi tua. Nah, kalau menurut Kak Sabrina sendiri gimana? Gimana putus-putus boleh diulangi? Oh, oke. Sorry, sorry. Kalau putus-putus langsung kabarin aja ya. Soalnya di sini lagi hujan, Kak. Kalau di Sleman lagi hujan gitu. Kalau di Pati hujan nggak, Kak? Kebetulan lagi di Jogja kalau Oh, sekarang. oke. Domisili di Jogja, asalnya Pati. Kalau di Jogja Ya. hujan nggak, Kak? Hujan deras dari siang kebetulan. Makanya. Nah, ini kan kita bahasannya nih, Kak, menua di akhir zaman. Ini kan belum dibuka nih eventnya, masih sapa-sapa aja nih sambil nunggu narasumber dan teman-teman Bapak Ibu yang mau bergabung pada malam hari ini. Nah, kalau menurut Kakak, menua di akhir zaman. Nah, ini kan kita pasti yang hadir pada malam hari ini itu usianya berbeda-beda ya, Kak. Nah, kalau menurut Kak Sabrina sendiri, menua itu apakah ada yang harus ditakuti ataukah harus dipersiapkan menurut Kakak sendiri? Gimana? Harus dipersiapkan sih, harus Hmm. dipersiapkan dengan matang. Mhm. Karena kita tahu nanti gimana, kita juga harus tahu. Kita pasti nanti kan bakal ketemu hal-hal yang kayak bahkan kita udah pikirin ternyata itu di luar prediksi kita gitu. Itu Betul harus sekali. benar dipersiapkan. Oke, kalau dari Kak Sabrina sendiri mempersiapkan masa tua nih, ataupun nanti misalnya atas izin Allah ya, Kak Sabrina diberikan umur yang panjang nih. Nah, yang Kak Sabrina poin intinya ataupun salah satu poin penting yang Kak Sabrina siapkan untuk waktu tua itu apa, Kak? Halo Kak, apakah putus-putus lagi? Ya, Oke, yang yang Kak Sabrina siapkan nih apa Kak? Intinya deh, salah satu saja. yang jelas harus siap mental ya. Oke. Oke, oke, baik. Memang tetap harus siap mental lahir batin gitu ya, Kak ya. Iya. Betul. Terima kasih Kak Sabrina atas waktunya ngobrol-ngobrol sambil nunggu narasumber kita. Sehat-sehat selalu ya, Kak. Iya, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih ini sudah hadir di tengah-tengah kita, narasumber kita pada malam hari ini. Sebelumnya, Gus, izin saya membuka ya, Gus ya. Tadi baru sapa-sapa saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Event ngalamat perdana ya, ngaji malam Jumat yang insya Allah akan dilaksanakan oleh sejuta santri semingguannya. Dimana di sini juga berkolaborasi bersama Baitul Mal Baitul Mal Sejuta Santri, Yayasan Quranesia dan juga Galibuk. Nah, di mana pada malam hari ini kita akan membahas bersama Gus Bi Al Imaroh SS CBNSC CCP Certified Counselor Professional dengan judul Menua di Akhir Zaman, jawaban Ihya Ulumuddin tentang hidup di zaman penuh fitnah. Nah, tadi itu sudah ngobrol sedikit nih Gus ya tentang penuaan nih. Nah, jadi tadi sapa-sapaan juga nih ada Bapak yang memang pertama kali hadir pada kesempatan hari ini dan juga ada beberapa yang sudah pernah beberapa kali ikut kajian sejuta santri. Mungkin Gus boleh open mic, kita ngobrol sedikit dulu nih sebelum kita mulai kepada inti acaranya. Siap, Seperti itu. Kak. Oke. Gus, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada dari Pak Sandi, Gus dari Sukamara, Kalimantan Masya Allah, Tengah. Terus ada, Sukamara. ya, Saya dari punya Pak. saudara di Sukamara, Oh iya, wah, di Kemenak, kemana Pak Lek kemana? saya. Siap-siap. Nah, ini Gus, ini kan kayaknya menarik sekali ya Gus ya. Kajian kita pada malam hari ini, insya Allah. Insya Allah kita sama-sama belajar lagi, mengosongkan gelas juga bersama Bapak Ibu dan kakak-kakak yang hadir pada malam hari ini, Gus. Nah, ini menjadi tua di akhir zaman. Sebenarnya tricky ya, Gus ya. Dengan pergantian tahun ini, otomatis usia kita kan bertambah gitu. Betul. Jadi
bertambahnya itu apakah yang akan dibahas ini mengenai ya sudah penuaan persiapan tua itu seperti apa, ataukah ada hal-hal poin penting lagi yang sebenarnya berpengaruh dengan menua di akhir zaman ini. Nah, seperti itu. Mungkin sedikit kasus apa gitu Gus yang bisa diceritakan Boleh, sebelum boleh. kita masuk ke intinya. Ya, Enggak Gus. Bismillah. Jadi memang betul kata Kak Alfat ya. Jadi memang tahun baru nih, tahun baru ini bukan berarti kita merayakan tahun baru ya, tapi kita ambil momen berakhirnya 2025 dan berawalnya 2026 sehingga sebuah sunatullah ketika kita bertambah umur dan itu nggak mungkin nggak detik-detik yang lalu nggak mungkin balik. Maka kalau tua adalah sunatullah, yang pasti adalah mati, ya kan? Namun akhirnya bagaimana itu adalah sebuah misteri yang nggak bisa dipecahkan saat ini. Itu adalah besok-besok. Nah, malam hari ini kita akan ngobrolin soal eh, fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir hidup kita, di masa depan setelah ini. Bagaimana sih Ihya Ulumuddin menjawab pertanyaan-pertanyaan generasi yang sudah tua-tua, yang Gen X, Boomer, dan seatasnya lagi ketika mereka sudah mulai masuk ke fase, aku sudah selesai sama dunia. Aku ibadah terus, insya Allah sudah aman lah. Oke. Aku sedekahnya banyak, insya Allah aman lah. Aku sunah-sunah semua sudah ku kerjakan. Betul. Tapi Ihya Ulumuddin menjawab dengan nggak ada aman. Akhir pasti aman. Karena banyak sekali yang terjadi di Betul. hidup yang baik. Gus, nah tadi agak macet sedikit, mungkin karena Ya. hujan ya, di kedua belah tempat ini hujannya lumayan lebat gitu ya. Baik, mungkin langsung ke intinya, tapi ini Alfat ingin mengingatkan sekali lagi ya kepada Bapak untuk mencatat, silahkan bagi open cam, silahkan mencatat, dan jangan lupa kita akan ada giveaway kuning scale up rezeki yang ingin bertanya ataupun yang aktif dalam forum chat, nanti insya Allah akan kita pilih ya Gus ya untuk mendapatkan giveaway tersebut. Tanpa berlama-lama, monggo Gus Bi Alimaroh dipersilakan untuk menjadi narasumber pada malam hari Syukran ini. Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu perdana di event Sejuta Santri Ngalamat yang sudah lama sebenarnya kita wacanakan, namun ternyata baru bisa kita eksekusi pada malam hari ini pas di tanggal 1 2026. Masya Allah ya, awal yang baik, insya Allah di malam Jumat, insya Allah, dan di hujan, Masya Allah sekali ya. Ini di sini hujan deras, Alhamdulillah. Semoga kita semua diampuni segala dosa di 2025. Semoga kita semua dikabulkan segala doanya dan kita semua nanti dapat syafaat Rasulullah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga seluruh tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang selalu bersusah payah semasa hidupnya demi kebahagiaan kita, demi umatnya, demi kebaikan bersama, demi kejayaan Islam, sehingga kita sekarang bisa nikmat berislam
tanpa ada halangan yang begitu berarti, tanpa ada hambatan yang sampai menghalangi kita sholat. Di mana di zaman beliau dulu, di ban, diblokir, macam-macam cobaannya, dan itu hanya terjadi di zaman beliau. Kita sekarang tinggal menikmati hasilnya, dan insya Allah eh, semoga kita menjadi orang yang dijaga muslimnya, dijaga imannya. Pada kesempatan malam ini kita akan ngobrol ringan, ringan aja ya. Jadi Ihya Ulumuddin ini kan sebenarnya kitab tasawuf, kitab untuk tazkiyatun nafs. Dan kalau kita bahasakan berat, nanti malah nggak jadi dapat hikmah. Maka saya ambil tematik yang cocok dengan zaman sekarang. Kalau kemarin saya kajian dengan Gen Z dan milenial, membahas overthinking generasi muda terhadap Indonesia, masa depan negara, dipimpin dengan orang-orang yang tidak kompeten, dipimpin, diurusi sama orang-orang yang nggak punya keahlian. Nah, kalau sekarang kita akan membahas yang lebih ringan, yaitu tentang sebuah sunatullah, tentang sebuah kepastian, yaitu menjadi tua. Dan tuanya ini unik, nggak kayak orang-orang tua yang masa lampau ya, karena kita sekarang jadi tua di akhir zaman. Benar-benar di akhir zaman, hampir-hampir kiamat, sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan, bahwa kita sekarang sedang ada di penghujung zaman. Antara umur panjang atau ujian yang panjang. Jadi ini adalah sebuah kepastian. Apakah umur kita yang panjang itu adalah sebuah keberkahan? Dan bisa juga umur kita yang panjang itu menjadi sebuah ujian. Bismillah ya. Mari kita bahas satu persatu apa yang disampaikan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang menjadi tua. Nah, di dalam Ihya Ulumuddin disampaikan tua adalah sunatullah. Tapi bagaimana endingnya adalah sebuah misteri. Ya, tua adalah sunatullah, tapi bagaimana akhirnya adalah sebuah misteri. Ini adalah sebuah quote dari Imam Ghazali. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Ya, Allah adalah zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikanmu kuat setelah keadaan lemah, lalu dia menjadikanmu lemah kembali setelah keadaan kuat dan berubah. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dia maha mengetahui, lagi maha kuasa. Nah, setiap manusia yang diberi usia pasti akan merasakan proses menua. Itu pasti nggak bisa ditunda, nggak bisa di-pause kayak di film-film. Ada serum yang disuntikkan sehingga jadi awet muda. Nah, itu hanya film aja ya. Atau mentok-mentok ke salon, ke klinik kecantikan, disuntik apa, suntik itu, dibedah apa. Paling nggak mundur puluhan tahun, paling paling mundur 5 tahun seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa menolak yang namanya tua, karena tua adalah sunatullah, kepastiannya Allah, ketetapannya Allah yang berlaku pada setiap makhluknya. Nah, Al-Quran menggambarkan siklus hidup ini. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan yang lemah. Kemudian dia menjadikan kamu kuat setelah keadaan lemah, lalu dia menjadikan kamu lemah kembali. Jadi lemah lagi ya. Setelah sebelumnya kuat dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Maaf tadi salah sebut, jadi ini adalah eh, ayat Al-Quran. Ini mengingatkan bahwa masa jaya dan masa kuat di dalam hidup itu sementara. Pada akan kembali lemah di usia tua. Dulu bayi kita lemah, dewasa kuat, tua kembali lemah.
memiliki sebuah kesadaran, memiliki sebuah awareness bahwa menua adalah sebuah keniscayaan, semestinya menumbuhkan sikap menerima dan ikhlas. Hati kita harus menerima dan ikhlas dengan keadaan itu. Kita nggak bisa lari dari uban yang datang tiba-tiba, yang datang satu persatu. Saya di umur 35 ini udah mulai datang satu, satu gitu. Apalagi yang sudah 40, 50, 60, Masya Allah ya, itu adalah sebuah kepastian. Kalau Rasulullah bilang jangan dicabut, itu menunjukkan kewibawaan, kebijaksanaan. Sunahnya jangan dicabuti. Tapi kalau cuma diwarnai malah boleh. Asal bukan warna yang hitam. Uban yang makin banyak ya, memutih, atau tenaga yang mulai berkurang, mulai lemah, mulai boyokan, mulai encok. Ya, bagian pinggang bawah ini mulai, kalau sudah 30 ke atas, sudah kerasa itu. Apalagi di atas itu ya. Tapi bagaimana akhir hidup kita, itu adalah sebuah misteri. Sebuah rahasia. Nggak ada yang bisa memastikan apakah ujung usia kita nanti akan berakhir dengan yang baik, husnul khotimah, atau berakhir dengan keburukan, berakhir dengan hal-hal yang nggak bagus, ya. Jadi inilah yang mengajak hati untuk selalu waspada dan merenung. Apa kita udah siap? Apa kita selalu waspada? Kapanpun, dimanapun Allah manggil, apakah kita sudah siap? Karena sepuh, tua, itu bukan berarti selesai berjuang. Justru usia senja, justru usia yang banyak ini seharusnya dipenuhi dengan evaluasi diri dan memperbanyak bekal untuk kita balik kepada Allah di suatu hari nanti. Karena umur panjang bisa jadi nikmat, bisa jadi musibah. Umur panjang bisa jadi nikmat, bisa jadi musibah. Umur panjang sering didambakan banyak orang. Kadang-kadang dianggap anugerah. Kalau kita mungkin suka nonton film, banyak ya film-film yang science fiction gitu, yang percobaan yang gagal, lalu ternyata malah berhasil jadi eh, hidup selamanya, tapi ternyata itu adalah kutukan. Yang nggak bisa mati itu adalah kutukan. Terlalu banyak penderitaan yang dilihat seperti itu. Karena memang ada POV yang mengatakan bahwa umur yang panjang itu ternyata justru malah ujian. Dari pandangan spiritual, dari pandangan agama, umur yang panjang bisa jadi nikmat yang besar, atau sebaliknya, jadi musibah. Tergantung bagaimana digunakan. Nah, Rasulullah SAW pernah ngendiko, pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah yang paling panjang umurnya, namun buruk amalnya. Jadi panjang umur itu sebuah kebaikan versi Rasulullah, tapi tergantung buat apa. Makanya kadang ada orang yang mendambakan, aku pengen segera dipanggil karena menurutnya sudah merasa banyak bekalnya gitu. Nah, hadis tadi, peringatan tadi, peringatan dari Nabi ini menyentuh inti persoalan. Apa itu? Tambahan umur adalah peluang emas untuk memperbanyak kebajikan, untuk memperluas eh, kebaikan yang dilakukan, amal soleh. Tapi bisa jadi bencana ketika cuma memperpanjang catatan-catatan dosa. Jadi tergantung nih, umur panjang yang seperti apa kan gitu. Kadang kita, ya Allah, aku pengen umur yang panjang, tapi lupa kasih detail. Umur yang panjang dan bermanfaat. Kan gitu harusnya doanya.
bukan yang cuma umur panjang. Karena umur panjang doang kadang ya bisa jadi eh, malapetaka untuk kita karena ternyata di akhir di 10 tahun terakhir hidup kita kita terlalu banyak maksiat dan lain-lain. Orang yang beriman akan memanfaatkan sisa usia untuk bertakwa, untuk memperbaiki diri. Setiap hari kita ketambahan umur dianggap sebagai bonus waktu sama Allah, dari Allah, untuk ngumpulin pahala, untuk beristighfar tiap hari, dan memperbanyak amal yang soleh. Dan sebaliknya, buat yang lalai, umur yang panjang justru memperbesar tanggungan dosa. Justru memperbanyak catatan-catatan kemaksiatan yang dilakukan. Kalau kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin di kalau nggak salah kitab At-Taubahnya. Jadi kan Ihya Ulumuddin kan seri-seris ya. Ada beberapa kitab. Salah satunya kitab At-Taubah mengatakan jika seseorang semakin panjang umurnya, namun semakin jauh dari Allah, maka ia benar-benar terhina. Nah, ini perlu dicatat baik-baik. Jadi percuma kalau panjang umurnya, tapi buat hal-hal yang nggak bagus. Maka umur panjang sebenarnya adalah pedang yang matanya dua. Jadi kita patut bersyukur jika masih diberi umur sampai hari ini, itu adalah tanda Allah masih ngasih kita kesempatan. Barangkali ternyata kita dikasih umur panjang karena banyak dosa. Barangkali kita dikasih umur panjang karena dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Oh, kemarin si Fulan ini punya dosa yang sangat besar. Si Fulan ini kurang ajar sama ibunya belum minta maaf. Si Fulan ini punya hutang belum dilunasi dan lain-lain. Dan kita dikasih umur yang panjang. Makanya jangan heran. Kenapa banyak orang-orang jahat umurnya panjang? Mohon maaf nih. Politikus-politikus yang sudah jelas-jelas makan duitnya rakyat dan lain-lain dikasih umur yang panjang itu kenapa? Kita bosan ngelihatnya ya Allah, bukan kadang. Kenapa orang ini umurnya panjang sekali? Ternyata Allah sedang ngasih dia kesempatan untuk berubah, untuk memperbaiki diri, untuk membayar dosa-dosa masa lalu. Kok ternyata dia nggak peka. Ternyata dia nggak ngerespon dengan yang baik. Bodoh amat. Wah, rezeki anak soleh, umur yang panjang. Ternyata malah makin banyak maksiatnya. Inilah yang dinamakan hidupnya terhina menurut Imam Ghazali. Nah, lalu ada namanya fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman itu apa sih? Ujian-ujian ketika zaman sudah akhir. Karena ujiannya mbah-mbah kita zaman dulu, ujiannya sunan-sunan zaman dulu, ujiannya para tabiin, ujiannya para nabi itu beda dengan zaman yang kita. Zaman dulu apa sih? Ujian itu ujian-ujian klasik ya. Ujian apa? Misalnya raja yang ini nggak bijak atau kemiskinan, kelaparan, penyakit. Nah, kalau di akhir zaman ini memang beda dan sudah dicatat oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Salah satunya adalah banyak orang merasa udah aman. Aku udah tua. Aku udah, saya sudah sholat 5 waktu sregep. Saya sudah tambahin sholat rawatib semua saya kerjakan. Sholat duha saya sikat. Sholat eh, tahajud witir saya habiskan semuanya. Puasa-puasa sunnah, puasa wajib apalagi sudah dilakukan semuanya. Tetapi ternyata dia sebenarnya nggak pernah aman. Ya, dia sebenarnya nggak pernah aman meskipun dia merasa
Wah, aku aman sekali, aku udah sedekah banyak. Merasa diri sudah bebas dari ancaman dosa atau ujian. Nggak sedikit loh orang tua yang berpikir seperti ini. Karena usia sudah Ya, lanjut, jajarannya saya seru. sudah sangat wise, sudah bijaksana, saya sudah sedekah banyak, sudah melakukan semua eh, amalan-amalan sunnah, otomatis, wah pasti saya dijaga sama Allah. Pasti saya sudah terbebas dengan yang namanya dosa. Terjaga dari godaan-godaan. Atau merasa sudah banyak beramal sehingga lupa ngoreksi diri. Nah, perasaan aman yang berlebihan ini berbahaya, sangat berbahaya. Karena dapat melahirkan kelengahan spiritual. Kita lengah dalam beramal soleh. Kita jadi nggak eh, merasa bahwa aman, gampang, nanti saya sholat kok. Udah, pokoknya semuanya beres. Nah, ini sudah disinggung sama Imam Ghazali di kitab Riyadhah An-Nafs. As-sihhatu wal faraghu ni'matani maghbunun. Fihima kathirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu olehnya, kesehatan dan waktu luang. Merasa sehat, sudah di usia tua, 60, 70, badannya dekol, six pack, kolesterol rendah, tensi aman, cek darah aman, selalu 90, 95, di bawah 100 ya. Punya waktu yang luang, punya bisnis yang banyak, punya karyawan banyak, punya aset-aset berlimpah, sehingga umurnya dihabiskan sama yang namanya ibadah. Merasa aman semuanya. Saya sehat, saya punya waktu luang untuk ibadah. Saya punya duit yang banyak untuk sedekah. Ini adalah sebenarnya sedang ditipu. Merasa aman, merasa nggak perlu melakukan hal lebih, merasa nggak perlu istighfar dan lain-lain. Ya, jadi di masa tua biasanya seseorang punya lebih banyak waktu yang luang, tapi energinya sudah habis gitu ya. Dan jika beruntung masih ada sisa-sisa kesehatan, masih ada tenaga-tenaga yang bisa dikeluarkan. Yang membuat ironi justru dua hal ini yang kerap bikin lalai. Merasa masih ada waktu besok, merasa badan masih kuat hari ini. Jadi kadang nggak perlu nambah amalan-amalan lagi. Wong saya sudah melakukan semuanya kok. Saya sudah suka yang banyak, nggak perlu saya tambahin lagi deh. Karena Allah pasti sudah kasih saya keampunan dan lain sebagainya. Padahal sisa umur yang Allah beri adalah peluang-peluang terakhir untuk menabung pahala. Nah, kita, bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang hadir ya, jadi jangan pernah terpedaya dengan yang namanya kesehatan dan waktu luang. Merasa masih sehat, wah, masih ada besok-besok, saya masih kuat. Merasa waktunya luang, santai, besok-besok aja. Sehingga malas untuk menambah amalan-amalan yang lain. Merasa sudah cukup. Kurang lebih begitu ya. Jadi ini salah satunya pesan Imam Ghazali terkait dengan salah satu fitnah. Lalu, fitnah yang kedua adalah fitnah lisan di usia senja. Fitnah lisan di usia senja. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Afatul Lisan. Wa afatul kibari tulul lisani wakilatul wakilatul muraqabati. Bencana usia tua adalah panjangnya lisan dan sedikitnya rasa diawasi. Tidak punya rasa bermurokobah. Nggak pernah eh, merasa bahwa aku diawasi oleh Allah. Godaan untuk tidak menjaga mulut
di masa tua. Ini yang penyakit yang paling sering terjadi pada simbah-simbah putri. Mohon maaf. Karena sering sekali los gitu ya, lagi ngumpul, nah ini tidak kurang bisa menjaga lisan. Ini adalah peringatan dari Imam Ghazali. Maksudnya gimana? Maksudnya di usia senja, kadang seseorang merasa bebas berbicara apa aja, merasa paling tahu, merasa paling bijaksana bahwa akulah yang sudah punya banyak pengalaman sehingga aku bebas ngomong ke siapa saja, aku adalah yang paling benar, Gen Z, Gen milenial, orang anak-anak muda semuanya nggak pada tahu. Yang paling tahu adalah saya sehingga saya bisa ngomong bebas. Itu adalah salah satu penyakit, salah satu fitnah, fitnah lisan dan sudah diingatkan sama Imam Ghazali. Bebas bicara apa aja, merasa paling pengalaman. Karena nggak sedikit orang tua tanpa sadar bicaranya itu makin pedes. Apalagi sama menantunya nih. Siapa nih? Sama menantunya, mohon maaf, pedes sekali gitu. Menantu yang ini ya merasa jadi saingan. Tapi kayaknya sih di forum ini, di majelis ini nggak ada. Insya Allah semuanya orang-orang yang soleh. Amin ya. Semakin pedes atau banyak ngeluh. Semua dikeluhkan di depan anak, semuanya keluhkan di depan menantu, gosip, bebas ngomongin siapa aja. Karena merasa udah lewat masanya. Aku udah tahu itu semuanya. Dan sudah merasa nggak perlu lagi menjaga tutur kata. Padahal ini adalah bencana yang justru dapat menghapus pahala bertahun-tahun jika lisan kita dibiarkan liar. Nggak ada batasan, nggak ada belenggu. Nah ini ya. Jadi boleh nih kalau ada mas-mas mbak yang masih muda-muda nih boleh jadiin senjata buat mendakwahi bapak ibunya misalnya. Boleh sekali. Ibu ini loh dari Imam Ghazali itu pernah cara ini loh. Bencana di usia tua itu lisannya kadang nggak bisa dijaga. Merasa sudah paling benar. Dan memang saya sering melihat konten-konten Gen Z di TikTok ya, di Instagram itu memang mereka sudah sangat merasakan. Mesti ya kalau orang-orang boomer, orang-orang ini mereka merasa sok tahu dan lain-lain. Ya, tapi insya Allah nggak semuanya ya. Insya Allah di majelis ini semuanya orang-orang yang soleh. Nah ini ya, jadi eh, sebenarnya juga pernah disebutkan sama Nabi ya. Iya, pernah disebutkan sama Nabi. Rasulullah SAW itu pernah ngendiko, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik, atau kalau nggak bisa, auliasmut, lebih baik diam. Falyakul khairan auliasmut. Ini relevan banget ya buat bapak-bapak ibu yang di sini lanjut usia. Ini Rasulullah sendiri yang ngendiko ditambah dipertegas sama Imam Ghazali. Daripada kita ngomong sia-sia atau nyakitin hati orang, nyakitin hati anaknya, nyakitin menantu, nyakitin cucu misalnya. Mendingan kita bisa zikir, bisa beruzlah dan lain-lain. Itu ya. Itu adalah fitnah lisan. Dan ini perlu berhati-hati Bapak Ibu semua di sini tentang fitnah lisan ini karena kadang kita nggak ngerasa. Kadang merasa, lah itu doang kok, masa gini, masa gitu, masa nggak boleh. Nah itu dia yang menjadi penyakit. Nah, kemudian ada juga fitnah zaman akhir bagi orang-orang yang sudah tua. Kalau tadi agak generik ya, agak umum karena pakai yang memperingatkan adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kalau yang ini adalah khusus untuk orang-orang yang sudah sepuh.
Apa aja itu? Adalah agama itu kadang tinggal simbol, tapi hatinya nggak tunduk. Kadang agama cuma jadi simbol, hatinya nggak tunduk. Puasa, puasa, sholat, sholat, sedekah, sedekah, berangkat haji, ayo haji, duitnya banyak kok. Tapi hatinya enggak tunduk. Ada enggak? Ada. Banyak enggak? Banyak. Banyak sekali. Di Ihya Ulumuddin juga disebutkan di kitab Afatun Nafs. Rubba abidin yuf'ujbuh. Betapa banyak ahli ibadah yang rusak karena rasa bangga pada dirinya. Ini persis seperti apa yang disampaikan guru-guru saya. Kalau ada seseorang, dia ahli ibadah, sholatnya selalu khusyuk, tepat waktu, bahkan sebelum adzan datang ke masjid. 5 waktu sregep semua di masjid. Sholat sunnah semua dikerjakan, sedekah nggak ketinggalan, sunnah semuanya dilakukan. Apa jalur godaan setan terhadap orang-orang yang seperti ini? Susah sekali untuk mengcancel niat sholatnya. Setan kesusahan. Tapi ternyata ada satu celah. Apa celah itu? Setan menggoda seorang manusia yang rajin ibadah dengan cara merasa dirinya paling benar, yang lain semuanya salah. Ketika hati kita sudah seperti itu, maka rusaklah semua pahala yang sudah kita cetak. Setan berhasil membuat hati manusia merasa bangga dan merasa paling benar dengan apa saja yang pernah dilakukan, sehingga merasa orang lain salah, orang lain sesat, orang lain nggak benar, dan akulah yang paling benar. Kata Ihya Ulumuddin. Jadi agama itu cuma simbol, hatinya nggak tunduk. Karena kadang orang tua zaman sekarang itu kan sering dijadiin panutan, ya, sering dijadiin simbol agama sama yang muda. Oh, kayak mbah itu loh, kayak kayak si mbahku itu, kayak mbah kaji itu, gitu kan. Sering dianggap panutan oleh yang muda. Misalnya ada kakek sama nenek diharapkan lebih rajin tadarus, ya, ini kan lingkungan kita ya kayak gitu ya. Lebih banyak sholat sunnah dan lain-lain. Dan ini sebenarnya baik. Tapi di balik kesolehan-kesolehan lahiriah itu, kadang yang perlu dilakukan adalah si pembuat amal soleh ini perlu terus mengoreksi niatnya. Jangan sampai itu cuma simbol. Jangan sampai itu dilakukan hanya sebuah sekedar rutinitas. Jangan sampai dia melakukan itu karena manusia. Kenapa kamu sholat 5 waktunya sergap di masjid? Aku panutan, no. Nah, itu salah. Niat yang salah. Sehingga niat yang salah ini perlu kita benarkan, perlu kita koreksi seperti apa yang disampaikan Imam Ghazali. Membuat hati kita beribadah bukan karena orang lain, bukan karena validasi orang lain, tetapi kenapa kamu sholat 5 waktu sergap di masjid? Ya karena aku ngejar ridhonya Allah. Karena aku pengen disayang sama Allah. Karena aku wajib sholat 5 waktu di masjid. Begitu. Kan? Lalu, fitnah yang lainnya lagi. Fitnah keempat. Cinta dunia yang tersisa. Ya, cinta dunia yang tersisa. Ujian terakhir yang disebutkan di sini, di kitab Ihya Ulumuddin, adalah cinta sama dunia. Ada di sini Bapak Ibu yang takut mati. Takut mati karena apa? Takut anak-anakku nggak bisa makan. Takut perusahaanku nggak ada yang nerusin. Takut ini, takut itu. Semuanya terkait dengan duniawi. Itu namanya cinta dunia. Dan ini sebenarnya saya sedang mengingatkan diri saya sendiri. Jadi bukan cuma Bapak Ibu ya. Tapi saya, yang dan lebih utama adalah mengingatkan diri saya sendiri. Cinta dunia ini
kadang masih tersisa di dalam hati kita. Meski usia udah senja, dan secara fitrah, manusia yang menua mestinya makin zuhud. Secara fitrahnya, zuhud terhadap dunia. Karena harusnya sadar ajalnya sudah semakin dekat. Namun ternyata faktanya membuktikan bahwa kadang nggak selalu demikian. Ada orang-orang yang makin tua, makin ngebet pengen nyari cuan. Ada orang-orang yang makin sepuh, bahkan salah nyebut tahun baru 2026 jadi 2021, ada orang-orang yang makin tua, makin pengen nambah kebun sawitnya. Mohon maaf, saya sebutkan. Ada dan banyak sekali contohnya. Nggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Banyak sekali. Jadi faktanya, orang yang makin tua, makin zuhud, teorinya seperti itu. Tapi nggak semua orang seperti itu juga. Ada orang yang makin tua, makin pengen berpuasa. Ada. Katanya pengen jadi warga biasa. Pengen jadi warga biasa balik kampung. Ternyata malah masih kemana-mana. Nggak sadar ajalnya makin dekat. Ada orang-orang tua yang justru makin ke sini makin terpaut hatinya sama urusan dunia. Cinta sama harta, dikumpulkan terus, ngejar ambisi materi kekuasaan yang belum tercapai, atau terikat dengan kenikmatan duniawi yang sangat sulit untuk dilepaskan. Nah ini Imam Ghazali mengingatkan, idza lam yazdadil abdu ma'atuli umurihi illa bu'dan faqad khudil. Jika seseorang semakin panjang umurnya, namun semakin jauh dari Allah, maka ia telah benar-benar terhina. Kata Ihya Ulumuddin di kitab At-Taubah. Ya, di kitab At-Taubah. Nah, Imam Ghazali ini menyatakan bahwa orang yang panjang umurnya tapi tidak makin dekat pada Allah, sejatinya dia mengalami kehinaan. Sejatinya dia makin terhina, menghinakan diri sendiri. Karena makna umur yang bertambah. Apa makna umur yang bertambah? Jika justru makin menjauhkan dari tujuan penciptaannya. Jadi, nggak semuanya ya. Nggak usah kemana-mana. Cukup kanan kiri aja kita sudah bisa melihat. Ternyata nggak semua orang makin tua itu makin zuhud. Ternyata malah ada yang makin cinta sama dunia. Allah membuat hatinya tertutup sama akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga disebutkan. Terus kita harus ngapain? Ya. Dengan semua fitnah-fitnah itu kita harus ngapain sih? Menghadapi fitnah-fitnah tadi, menghadapi ujian-ujian tadi. Ternyata Islam menawarkan beberapa pedoman. Sudah menerapkan pedoman, itu sudah ada di Al-Quran, di hadis-hadis, dan sudah terangkum dengan rapi, tinggal kita mau menjalani atau tidak. Islam sudah bikin pedoman agar sisa umur kita bernilai ibadah dan bermakna. Apa itu? Yang pertama adalah memperbanyak diam yang bernilai. Rasulullah SAW bersabda, ini tadi sudah sempat kita sebut ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairon aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, barang siapa kamu beriman, ya barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut. Kalau nggak bisa bicara yang baik, aw liyasmut, lebih baik diam.
Kalau bibir kita nggak bisa ngomong yang baik-baik, udah diam aja. Marah-marah yang akhirnya nanti disesali, mengumpat, marahin orang, mengata-ngatai orang, keluar kata-kata kotor, ya. Apalagi Bapak Ibu yang usianya sudah lanjut. Diam adalah emas sesuai dengan peribahasa yang dimiliki di bahasa Indonesia. Dan itu lebih baik diam daripada bicara tapi nggak ada faedahnya. Nah, Rasulullah ini sudah bersabda, sudah ngasih nasihat yang sangat mengandung banyak hikmahnya. Agar kita memilah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Bagi orang tua, diam ini bukan berarti terus pasrah atau apatis. Ya udahlah, nggak malah dosa, itu nggak seperti itu. Jadi diam yang bernilai. Mengisi waktu dengan perenungan, ya, menghindari ucapan-ucapan yang buruk. Jadi bukan terus pasrah, nggak ngomong apa-apa, diem, takut daripada salah, daripada menyakiti, daripada dosa, bukan. Tetapi dengan cara menghindari ucapan-ucapan yang tercela. Bukan diam yang sia-sia, ya. Yang dianjurkan adalah diam dengan cara berzikir, dengan cara berpikir, aku sudah di penghujung umur nih, di penghujung dunia nih, tua, usia kita sudah tua, dan usia bumi sudah tua, kita harus ngapain? Itulah yang harus dipikir. Bibirnya boleh diem, tetapi hatinya sibuk istighfar. Nyebut Asmaul Husna, zikir, ya. Atau sekedar ngobrol sama Allah, ya Allah, ini gimana ya negara, ya Allah, ini gimana anakku, minta minta tolong ya Allah, kabulkan doaku, kabulkan doa anakku. Isinya istighfar, astagfirullah, ya Allah, ampuni aku. Hari ini aku kayaknya tadi salah ngomong sama orang itu. Semoga semoga dimaafkan. Isinya istighfar, isinya nyebut Allah, isinya merenungi, gitu ya. Dan inilah yang banyak dilakukan oleh para salafus solih. Diem, tapi diemnya bukan diem yang bengong, bukan diem yang plonga-plongo, bukan. Diem yang berarti, diem yang isinya zikir, diem yang isinya perenungan. Lalu, mengganti ambisi dunia dengan warisan akhirat. Ya, jadi seiring bertambahnya usia, udah selayaknya, udah sewajarnya, ambisi-ambisi duniawi redup. Itu wajar, wajarnya seperti itu. Meskipun ya ada ya, oknum-oknum yang semakin tua ternyata malah makin menjadi-jadi keinginannya untuk berkuasa, makin menjadi untuk nambah ini, nambah itu. Dunianya belum selesai. Seharusnya ambisi-ambisi dunia sudah tertutup, berganti dengan harapan-harapan tentang pahala, tentang akhirat, dan apa kebaikan apa yang harus aku wariskan kepada dunia ini, kepada anak cucuku, kepada generasi-generasi selanjutnya. Apa yang akan aku cetak amal jariah di dunia ini, agar aku nanti meskipun sudah mati, terus dapat pahala. Nah, Imam Ghazali menyebut beberapa amal terbaik di usia tua. Dan ini juga sudah disebutkan di Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah taubat yang jujur. Mohon ampunan kepada Allah dengan sepenuh hati, merasa bahwa diri ini banyak dosanya, minta ampun atas dosa-dosa masa lalu, dengan disertai penyesalan dan tekad tidak akan mengulanginya. Jadi namanya taubat nasuha. Emang taubat tiap hari ngapa? Ya nggak apa-apa. Justru itu adalah yang dimau sama Allah. Kita disuruh istighfar tiap hari. Kadang kita merasa rezeki kita kok seret ya.
rezekiku kok seret, kok gini, kok nggak ngomset-ngomset, kok nggak naik-naik nih, kok nggak laku-laku daganganku? Karena ternyata kita banyak dosanya. Rasulullah juga bilang kan, salah satu penyebab kita rezekinya seret adalah kita banyak dosanya. Makanya bertaubat dengan hati, taubat yang jujur. Taubatnya pakai hati. Benar-benar di dalam hati, bukan cuma sekedar mulut yang ngomong. Yang kedua, memperbaiki sholat. Kita tingkatkan kualitas sholatnya. Sholat yang wajib, sholat yang sunnah, semuanya ditingkatkan kualitasnya. Yang kemarin datangnya pas qomat, besok datangnya pas adzan. Besoknya lagi datangnya sebelum adzan. Yang kemarin sholat Jumatnya cuma datang pas Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Besok lagi datang saat adzan yang pertama. Terus diperbaiki sholat-sholatnya, baik sholat yang wajib maupun yang sunnah. Entah itu kekhusyukannya, entah itu dalam segi keikhlasannya, dalam segi konsistensinya. Karena sholat adalah yang agama. Dan amalan yang pertama kali dihisab. Yang ketiga adalah menahan lisan. Semakin menjaga ucapan agar nggak nyakitin orang lain. Bahaya, Bu, Pak, mulut kita ini. Kalau di los, nggak ada rimnya. Sangat berbahaya. Karena itu, kalau menyakiti hati orang lain karena mulut kita, itu adalah melanggar perintah Allah. Dan tadi sudah disebutkan sama Rasulullah bahwa kita perlu aulia smut, mendingan diem daripada nggak bisa ngomong yang baik-baik. Yang keempat, mendoakan anak cucu. Terus kita mohonkan agar anak cucu kita terus menjaga sholatnya. Ya, kalau berpikir kan kadang ada doa mendoakan anak cucu agar terus 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 menegakkan sholat. Rabbi ja'alni muqimah sholati ya, wa min dzurriyyati gitu kan. Rabbana taqabbal du'a. Kita mohonkan kebaikan dunia dan akhirat. Kita doakan semoga selalu diberikan hidayah. Kita doakan semoga selalu diberikan keberkahan di setiap langkah hidupnya buat generasi penerus kita sebagai bekal nanti, dan sebenarnya nanti itu baliknya ke kita sendiri. Karena kita sedang mencetak generasi yang akan menjadi aset kita, akan menjadi amal jariah kita nanti. Doa-doa mereka akan terkirim ke kita, insya Allah. Yang terakhir adalah menjadi peneduh, bukan malah jadi sumber konflik. Kita berusaha hadir sebagai pembawa kedamaian di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam semua forum-forum yang kita hadiri. Mendamaikan yang berselisih, memberi nasihat yang sejuk, memberi nasihat yang baik-baik, dan menghindari sikap keras atau egois. Kadang kalau orang-orang tua kan kalau ngomong kan penuh dengan ego, pengen dihormati, pengen disanjung-sanjung terus, merasa yang paling punya pengalaman, merasa yang paling benar. Nah itu yang jadi penyakit. Maka kita disuruh menjadi orang yang peneduh, bukan jadi sumber konflik. Kita hindari sikap keras kepala, kita hindari sikap egois yang sebenarnya bisa jadi sumber konflik. Nah, 5 hal ini adalah warisan akhirat, Bapak Ibu, yang sangat berharga. Taubat pembersihan beban dosa kita sebelum menghadap kepada Allah. Sholat yang khusyuk, taubat yang jujur, mulut kita ditahan untuk enggak keluar yang buruk-buruk, doakan anak cucu, dan jadi peneduh di setiap kalangan, di setiap forum yang kita hadiri. Nah, itulah
eh, nasihat dari Imam Ghazali untuk Bapak Ibu, untuk abang kakak semua di sini, untuk mas mbak semua di sini yang sekarang sedang proses menua di akhir zaman. Semoga kita semua nanti menjadi orang-orang yang panjang umur, tapi bukan panjang yang sembarangan. Panjang umur yang isinya keberkahan-keberkahan, ridho Allah, amal-amal soleh, dan mencetak berbagai macam eh, jariah. Sehingga nanti kalau kita mati, kita bisa mendapatkan aliran pahala yang sangat deras tanpa ada henti-hentinya. Jadi ya, menjadi tua itu pasti sunatullah, tapi menjadi tua yang diridhoi oleh Allah adalah pilihan. Nih, kita mau milih yang mana? Kita mau milih menjadi orang tua yang eh, sekedar sunatullah, atau menjadi orang tua yang diridhoi Allah, yang disukai sama Allah, yang hidupnya penuh keberkahan. Selagi nafas masih di kandung badan, mari kita milih jalan keridhaan itu. Jalan mana ada kakek nenek menjadi sumber kebaikan di tengah keluarganya, menjadi teladan kesabaran di tengah keluarganya, di masyarakat, menjadi teladan dalam ibadah sampai ajal menjemput. Ya, biarlah aja dunia di belakang kita dengan semua hiruk pikuknya, ada orang-orang yang sudah tua, tapi malah nggak zuhud, makin nggak zuhud, malah makin menjadi-jadi keduniawiannya. Biarlah, bodoh amat kita dengan semua itu. Kita fokus dengan hidup kita sendiri, kita fokus dengan amalan kita fokus dengan bekal yang akan kita bawa pulang nanti. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang bisa saya sampaikan di kajian pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya boleh kalau ada yang mau bertanya atau diskusi, kita kasih waktu sampai jam berapa nanti. Silakan, Kak Alfat. Baik. Monggo. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Gusbi atas pemaparan materi pada malam hari ini. Dan mungkin boleh izin menyimpulkan sedikit ya Gusbi ya. Tadi ada beberapa poin yang mungkin bisa Alfat catat juga. Jadi intinya adalah yang pertama itu usia tua itu bukanlah fase kemunduran ya Gusbi ya. Malah mencari tenaga untuk menguatkan peluang pahala, lebih mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang fitnah akhir zaman tadi itu semakin halus nampaknya ya, karena mungkin tadi semakin tua semakin merasa paling. Nah, ini juga ada guru kita ya Gus ya juga mengingatkan kalau misalnya penyakit yang paling berbahaya itu adalah penyakit merasa. Merasa sudah paling bisa, merasa sudah paling banyak karena usianya lebih tua, seperti itu ya. Terus ada tadi juga diingatkan oleh Imam Al-Ghazali juga tentang ilmu dan akhlak yang harus apa ya lebih bijaksana, terus mempersiapkan husnul khotimah sebagai tujuan utama. Seperti itu ya Gus ya untuk singkatnya. Nah ini kan selain juga tadi mungkin ada bapak ibu yang sudah hadir dan udah merasa cocok untuk ilmu yang saat ini kita bahas. Untuk tadi yang kakak abang mas mbak yang mungkin merasa bahwa aku baru menuju dewasa, aku baru menuju tua. Nah ini sebenarnya persiapan ya Gus ya. Malah kajian pada malam hari ini itu adalah pembelajaran untuk mempersiapkan lebih dini mungkin, yang dimana mungkin dari Gus Bi sendiri ataupun Bapak Ibu yang sudah beranjak tanda kutip menua di akhir zaman itu lebih pengalamannya lebih banyak dan kita tuh sharing untuk tidak dicobain nih. Jadi kan kalau sekarang tuh kan kalau ada ujian kita cobain katanya gitu ya Gus ya. Malah kata anak-anak sekarang gitu, malah sebenarnya kita rem ya, adik mungkin yang lebih muda dari Gus Bi ataupun dari Kak Alfat sendiri. Nah mungkin lebih banyaknya lagi kita akan diskusi Gus. Kita akan ada 3 penanya dulu. Jadi tadi kan kita ada giveaway, sekali lagi kita akan pilih juga giveaway-nya yang mendapatkan buku dari Galibuk sendiri, yaitu Kitab Kuning Skill Up Rezeki, Mushaf Tulis, dan Juz Amma. Jadi nanti kita akan pilih, monggo, bagi yang ingin bertanya, pada malam hari ini dipersilakan kita buka 3 penanya. Kalaupun misalnya segan untuk bertanya langsung, boleh silakan melalui note di bawah ataupun kolom chat ya yang sudah tersedia.
Alhamdulillah tadi nih Gus sudah ada sekitar 20-an lebih tadi. Mungkin live masuk gitu ya. Mungkin karena cuaca ataupun enggak. Semoga nanti minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama itu lebih banyak lagi. Dan mungkin yang hadir pada malam hari ini boleh disebarkan lagi informasinya tentang event perdana kita yaitu ngalamat ngaji malam Jumat ya Gus ya. Betul sekali. Oke, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nanti sambil sambil nunggu nanya, boleh nih Gus. Kalau Alfat yang bertanya boleh ya Gus ya. Boleh, silakan. Oke, ini sambil nunggu penanya nih gitu. Mm-mm. Kalau untuk bukunya nih Alfat udah dapat guys. Jadi Alfat tidak akan mengambil lagi. Nah ini nanti ada yang bertanya nih dalam kolom komentar sebelum dibicarakan karena Alfat duluan nih Pak. Jadi Alfat mau nanya nih Gus. Boleh. Nah, eh eh, eh, di tengah perubahan zaman nih Gus, di tengah perubahan zaman dan generasi, bagaimana sih posisi orang tua dalam memposisikan dirinya pada saat ini nih, agar tuh relevan dan nggak memaksakan diri untuk bergabung atau join sama generasi ini. Kan kalau misalnya kata orang tuh kan, ya walaupun tua harus ikut generasi sekarang dong, kayak gitu kan Gus ya. Nah tapi tuh bagaimana caranya agar kita itu di tengah perubahan ini memposisikannya agar relevan gimana sih Gus? Apa yang harus kita lakukan? Soalnya kalau misalnya memang kita masih berada di zaman yang sekarang, yang notabene itu adalah cepat banget berubahnya, terus kitanya gitu-gitu aja dalam menerima ilmu, ataupun dalam pemberian ilmu, ataupun dalam ibadah, yang dimana kan ibadah tuh sekarang juga ada checklist harian, yang gitu-gitu ya Gus ya. Tapi kita nih mau belajar nih, kayak kajian malam hari ini online gitu kan, tapi kita tuh susah lah mengaplikasikan Zoom-nya atau apa. Nah itu menurut Gus sendiri, bagaimana Gus caranya? Nanti setelah itu kita akan bacakan yang di kolom komentar dan juga yang angkat tangan ya Gus ya. Monggo silakan Gus. Oke, ya, Bismillah. Izin menjawab dengan ilmu yang terbatas yang saya punya. Oke ya. Jadi, yang namanya perubahan zaman itu pasti terjadi, Kak. Dan semakin ke akhir zaman itu perubahannya tuh pasti akan makin cepat, makin melelahkan. Makin kita kejar tuh makin kita ngos-ngosan sendiri. Semua kita kejar, semua kita pengen tahu itu kita ngos-ngosan sendiri. Saya pun merasa sudah sangat tua untuk mengejar semua tren yang ada. Jadi kan kalau saya kan sebenarnya kan penggiat sosmed ya. Apapun yang lagi ngetren saya bisa tahu semua. Di TikTok yang anak-anak milenial nggak tahu, yang Gen Z baru aja itu merilis memes-memes aneh, memes Steve Arsub, ada launching anomali apa di YouTube saya bisa tahu. Nah itu ternyata sangat melelahkan. Teknologi berubah, terus nilai-nilai sosial pasti bergeser. Yang tadinya itu saru, yang tadinya nggak pantas tiba-tiba jadi pantas. Jadi semua itu serba melelahkan, termasuk cara berpikir anak-anak muda. Nah, kadang di sini kan orang tua merasa, wah, aku ketinggalan banyak banget nih. Kalau nanti aku terlalu kaku, aku ketinggalan. Tapi kalau ternyata aku terlalu mengikuti, aku terlalu ngenomi, aku pasti kehilangan wibawa. Malah nggak cocok, malah nggak bagus. Nah, di sini, kalau dari versi Ihya Ulumuddin yang saya tangkap sejauh yang saya pelajari di kitabnya, jadi Islam itu mengajarkan hikmah dalam memposisikan diri. Ya, nah, yang pertama, kita perlu ketahui bahwa relevan itu bukan berarti menjadi muda kembali. Bukan berarti terus kembali jadi muda, jadi enom lagi, ikut ngetren, ibu-ibu simbah-simbah yang harusnya pakainya daster, pakainya apa namanya gamis yang syar'i yang bagus, ikut-ikutan pakai pashmina, pakai crop top, pakai pakai celana cutbre. Nah, ini kan malah jadi kayak hilang wibawanya gitu. Nah, ini kesalahan pertama yang sering terjadi. Orang tua itu pengen tetap relevan, tapi meniru mentah-mentah gaya-gaya anak muda. Bahasanya, cara guyonnya, cara bercandanya, bahkan value-value yang dipakai gitu. Di dalam Ihya ini Imam Zuhaili juga pernah menyebutkan. Jadi setiap fase hidup itu punya makom-makom atau kedudukan spiritual. Dan itu masing-masing. Nggak bisa terus kita ngikuti berdasarkan eh, zaman. Itu nggak bisa. Orang tua itu nggak perlu dituntut jadi trend follower.
tapi jadi penjaga makna. Jadi orang yang punya wibawa, orang yang paling nomor satu dihubungin ketika membutuhkan wejangan, kan gitu. Itu ya. Jadi yang pertama itu relevan itu nggak terus jadi mudah kembali. Terus ada lagi yang kedua terkait masih masih terkait dengan tadi ya. Jadi orang tua itu bukan jadi yang paling tahu, tapi harus jadi yang paling mau mendengar. Jadi yang paling banyak dengerin. Di zaman dulu, orang tua itu dihormati karena usia, karena pengalamannya. Tapi zaman zaman sekarang, orang tua dihormati karena sikap sama bijaksana. Karena soal pengalaman, Gen Z lebih bisa nyari tahu. Gen Z itu Masya Allah pintar sekali. Apa-apa bisa ditelusuri, apa-apa bisa ditabayonkan. Makanya sekarang sudah nggak relevan usia dan pengalaman. Tapi kalau zaman zaman sekarang, pakai sikap sama kebijaksanaan. Itu ya. Jadi ini persis kayak di buku saya yang di Jangan Nyerah, Kak Alfat. Pernah saya sebutkan di buku bahwa Rasulullah itu orang yang paling mendengar. Maksudnya good listener, pendengar yang baik. Apapun didengar dan beda orang, beda penyampaian. Rasulullah itu memulai dengan nggak pernah memulai dengan judge, nggak pernah mulai dengan menghakimi. Tapi kita dengar dulu. Oh gitu nggih. Oh gitu toh. Oh ya, jadi gini aja dengan dibimbing pelan-pelan, itu ya. Terus orang tua itu bukan jadi kompas. Jadi nggak terus selamanya perlu diikutin terus, tetapi jadi setir. Jadi yang ngasih aturan, menjaga value. Jadi setirnya, jaga value-nya. Jadi ini arahnya mau kemana itu orang tua yang jaga, bukan yang jadi kompas yang harus selalu kita ikutin. Gitu, Kak Alfat. Oke, Tadi baik. versi Ihya Ulumuddin, Mhm. penanggapan saya. Sudah nonton ini belum? Sudah nonton Mens Rea itu siapa? Menurut pandangan saya. Iya, menurut pandangan saya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Gus, soalnya beberapa mungkin dari bukan Alfat saja, mungkin Bapak Ibu dan Mas Mbak yang hadir pada hari ini kan juga mungkin belum ada kesempatan untuk menuntaskan Ihya Ulumuddin itu ya, Gus ya. Jadi memang harus harus memang ada penengah, karena kemarin juga sempat sempat apa ya, berpikir juga, Gus, sebagai yang sudah mulai menua juga. Ya, Sudah setengah ya, kalau misalnya kita kalau umur Alfat sendiri itu sudah 50% berarti kalau ngikutin Nabi Muhammad ya. Jadi kayak so, sudah masuk fase ke 60% tuh sudah menua, dan kayaknya memang harus perlu pengingat seperti saat ini yang kata Gus tadi bilang kan ya. Kita tuh sebagai sebagai apa ya, tameng jadinya ya, agar betul. mereka itu nggak kemana-mana. Bukan berarti Ya, kitanya yang paling benar, tapi karena memang pengalaman kita yang sebelumnya juga untuk menjaga si yang lebih muda gitu kan ya, seperti betul. itu. Ya, Oke, Gus, ini ada yang mau nanya lagi dari Syamun Al-Sofa. oke. Ada di kolom komentar, kita bacakan. Al-Ghazali kan membahas tentang uzlah versus kholtah. Kholtoh, apa betul Gus Ya, jawabnya? khotoh. Ya, kholtoh. Di zaman di mana fitnah terbesar lewat digital, apa uzlah digital, puasa media sosial, menurut panduan Ihya, lebih utama dilakukan daripada tetap berinteraksi, namun beresiko terkena penyakit hati. Lagi-lagi Monggo, Gus. ini pernah saya sampaikan di buku Jangan Nyerah. Jadi Oke. buku Jangan Nyerah itu versi bahasa Gen Z-nya kitab Ihya Ulumuddin ya sebenarnya ya, karena memang sangat terpengaruh sama itu, sama kitab Al-Hikam dan tafsir Al-Azhar Oke, berarti punya nanti Buya Hamka. Jadi ya, itu aja kumpulan tiga ya. kita. Oke, lanjut dulu Gus, silakan. Boleh, boleh nanti ya. Oke, jadi di sini yang ditanyakan Mas Syamun Asyafa ya, terkait dengan Imam Ghazali pernah bahas tentang uzlah dan kholtah. Kholtoh. Jadi uzlah ini pernah kita bahas juga di subuh-subuh itu Al-Hikam, tentang uzlah, menyendiri, kabur dari dunia, eh, apa namanya, hilang sesaat dari dunia untuk merenung, untuk menghindari lingkungan yang toksik. Versus kholtoh. Kholtoh ini kebalikannya. Maju. Pokoknya hajar. Ada apa di depan, ayo kita temuin, kita hadapin. Itu kholtoh ya.
Di zaman di mana fitnah terbesar lewat digital, apa uzlah digital menurut panduan Ihya lebih utama? Nah, kalau lebih utamanya atau enggaknya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini eh, nggak ada spesifik, nggak ada secara implisit mengatakan bahwa uzlah lebih utama atau kholtoh lebih utama. Tetapi yang disampaikan adalah tergantung situasi dan kondisi. Uzlah lebih utama jika lingkungannya atau sumber circle interaksinya merusak iman. Lingkungannya toksik, sangat merusak kita. Kalau kita terlama-lama nongkrong di situ, takutnya nanti kita kebawa. Takutnya kita nanti ikut-ikutan minum. Takut-takutnya nanti kita jadi hilang iman dan lain sebagainya. Dan uzlah lebih utama jika di situ nanti kita bisa jadi riak. Di situ isinya orang-orang, mohon maaf, miskin-miskin, fakir, kita di situ punya mobil sendiri misalnya. Kok ternyata akan ada ke sana, maka kita perlu kabur. Wah, ini bahaya ini, aku tak kabur dulu. Atau em, membuat kita lalai, membuat kita nggak bisa bermurokobah, merasa diwasi sama Allah. Maka kita perlu uzlah. Kita perlu kabur dulu dari circle ini. Jadi nggak ada secara spesifik menyebutkan mana yang lebih utama, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi. Terus kalau kholtoh, bisa juga lebih utama jika ternyata ada lahan basah di depan mata untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Wah, itu misalnya dulu sahabat-sahabat kita di FPI yang sempat dibubarkan, itu kan orang-orang yang nggak beruzlah, mana ada itu orang FPI beruzlah gitu kan. Mereka maju ke depan, hajar semuanya karena memang harus beramar ma'ruf dan nahi mungkar waktu itu. Terus ada kemungkinan kita bisa memberi manfaat tanpa ada pengaruh yang buruk kepada diri kita sendiri. Kita juga bisa menjaga adab dan niat yang eh, apa namanya kita punya. Misalnya kita habis mondok, wah kita kholtoh nih, harus keluar nih, harus maju ke depan. Kalau kita ternyata bisa menjaga adab dan niat, maka kholtohlah yang lebih utama. Tergantung lahan di depan, tergantung circle kita. Jadi kalau kita hadapkan dengan dunia digital saat ini ya, apa namanya? Kalau kita beruzlah di dunia digital ya, itu sebenarnya misalnya terlalu banyak konten-konten di Instagram yang saru-saru, yang jelek-jelek, atau terlalu banyak konten di Instagram yang membuat overthinking. Di sini kayak 2 juta. Perlu ngurangin sosial media ketika sudah merasa di level ini. Kok ada di orang di luar sana bahagia Ada yang manggil sekarang Kak Oci, Oh, Gus. siap. Makanya kalau Bapak Ibu bingung, itu semua nama Alphard kok. Cuman memang beda-beda aja panggilannya. Seperti itu. Terima kasih Gus atas jawabannya. Berarti tadi memang intinya tuh adalah segala sesuatu itu melihat Betul. kondisi ya Gus ya. Jadi kalau misalnya memang kondisinya sudah benar-benar bikin kita burn out dan kalang kabut, beruzlah media sosial itu boleh digunakan gitu ya. Tapi Ya. kalau misalnya memang ada sesuatu yang misalnya harus dilawan ya, maksudnya kayak bersuara ataupun nggak boleh diam gitu, itu malah harus disuarakan gitu ya Gus ya. Betul, betul. Nah intinya tadi kalaupun kita menuai itulah tadi kebijaksanaan. Jadi kan kalau kata orang tuh kan adil susah apalagi bijaksana seperti itu ya Gus ya. Dan itu ternyata harus ada latihannya seperti itu. Nah tadi tuh ada yang raise hand tapi sempat left. Apakah masih ingin bertanya? Ini dari satu akun 3 orang nih Gus. Kayaknya anak santri Gus nih. Dari Oke. Pondok Bisnis nih, Riana Boleh. Aska Yoga. Monggo. Salah satu mungkin ada yang mau bertanya. Kita masih ada sekitar 8 menit. Monggo silakan. Siapa silakan? Rian kah? Jadi gini Gus, kadang kan
kita tuh kan ini ya udah beberapa kali kan tobat di kesalahan yang sama. Nah, tapi kan itu tuh udah beneran mau pas tobat tuh mau udah gitu, tapi kan lagi-lagi keulang lagi gitu kesalahan yang sama itu. Nah, terus itu tuh pas kita nantinya tobat lagi apa masih keterima gitu. Sudah segitu saja, Mas? Oke, baik. Kayaknya segitu saja, Gus. Sebenarnya ini kendala banyak orang ya, Gus ya. Bukan Itu hanya saya juga sih. ya saya juga sih sebetulnya. Nah, kita sudah bertobat terus melakukan kesalahan yang sama, terus tobat lagi, terus tobat lagi. Nah, mungkin Gus boleh menyampaikan secara terperinci karena kita cuma tahunya kayak apakah diterima atau tidak tobat kita ini. Nah, monggo Gus, silakan. Ya, kalau sebagai manusia tentu kita dihianati berkali-kali, pasti udahlah nggak percaya sama orang ini. Udahlah ngapain dimaafin orang orang kemarin, tak maafin ternyata diulang lagi. Tapi itu adalah jawaban dari makhluk, jawaban dari seorang manusia, jawaban dari saya mungkin seperti itu. Ngapain dikasih maaf orang kemarin nyakitin gitu. Tetapi kita sekarang membicarakan sebuah zat yang punya nama Al-Ghafur, Maha Pemaaf, Maha Pemurah. Banyak orang salah salah taubat, salah 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 paham soal taubat ini ya. Dikira taubat sekali itu langsung bersih. Kita ketahui kita tuh manusia. Manusia itu tanah, bukan malaikat, bukan jin. Mengatakan kalau 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 nggak salah itu mengatakan bahwa pernah Allah menggambarkan seorang hamba berbuat dosa lalu berkata, "Ya Rob, aku berdosa, ampunilah aku." Lalu Allah berfirman, "Hambaku tahu, hambaku tahu, ia punya Rob yang mengampuni dosa." Lalu ia mengulangi dosa itu lagi, lalu bertaubat lagi, dan Allah mengampuni lagi. Dan yang perlu kita ketahui di sini ada dua poin. Yang pertama, Allah Maha Pengampun. Ya, yang pasti Allah Maha Pengampun. Yang kedua, hadis qudsi ini bukan membela orang berdosa, tetapi menegaskan satu hal penting. Allah nggak pernah bosan menerima taubat. Yang sering bosan adalah manusia itu sendiri. Bosan nggak sih taubat terus, istighfar terus? Bosan nggak? Bosan. Ya, manusia memang bosenan. Manusia itu pelupa, suka gampang bosen, dan lain sebagainya. Tapi Allah adalah zat pengampun, pemaaf, yang nggak pernah capek, nggak pernah bosen nerima mau selagi kita belum mati. Makanya tadi kita bahas tentang akhir yang baik. Kakak dimaafkan, tapi apakah kita bisa menjamin di saat kita akhir itu kita sudah bertaubat? Nah, itu pertanyaannya. Jadi Allah itu akan selalu Baik, Masya Allah. mengampuni. Belum Nah, selesai Gus, silakan. Ya, jadi belum. Terus jangan pernah mengira bahwa mengulang dosa itu adalah sebuah taubat palsu. Itu merendahkan diri sendiri. Aku suka taubat palsu. Itu enggak. Bukan berarti itu taubat palsu. Selama hatinya enggak meremehkan sama taubat itu. Mungkin kita pernah nangis-nangis, tapi enggak sengaja keulang lagi. Atau bahkan bukan enggak sengaja, berniat untuk mengulangi lagi. Tapi selama hatinya nggak ngeremehin sama yang namanya taubat, itu bukan berarti taubatnya batal, karena dosa terulang. Yang membatalkan taubat adalah ketika hati sudah nggak pernah nyesel. Jadi hatinya itu kayak plong aja bikin bikin dosa. Udah nggak apa-apa, besok taubat lagi. Nah itu yang bikin ini, yang bikin taubat itu batal.
Gitu. Jadi justru orang yang berulang kali bertaubat itu sebenarnya lagi berjuang, termasuk saya. Saya juga berkali-kali bertaubat, berkali-kali istighfar, tapi ternyata besok ngulang lagi, besok ngulang lagi seperti itu. Dan itu ternyata manusiawi, Kak. Dan Allah nggak pernah bosan ngasih maaf kepada kita. Itu Kak, mungkin nggak? Baik, Masya Allah. Ya Gus, ini juga sebagai pengingat kita bersama ya Gus ya. Karena Mm-mm. memang dari kita pribadi, kalau saya pribadi dan mungkin teman-teman di sini juga mungkin ada merasa tadi kan Mas Rian atau Mas Aska, Mas Yoga yang tadi bertanya merasa bahwa gak enakan untuk bertobat lagi dengan kesalahan yang sama ya Gus ya. Malah ternyata itu Mm-mm. adalah sifat manusia yang sebenarnya yang nggak ada di Allah gitu ya. Allah tuh gak Iya. bosan nerima taubat dan doa kita gitu ya Mas ya. Jadi Oh. kalaupun misalnya sebagai pengingat juga ya Allah, kalau misalnya kita masih mengulang dosa yang sama, kita juga yang tidak boleh berhenti untuk taubat. Dan tadi benar kata Gus, kalau taubat tuh tiap hari kalau bisa sebelum tidur juga nggak masalah ya Gus ya. Betul. Makanya istighfar lah, minta doa dengan jujur. Yang pasti tadi tuh taubat dengan jujur ya Gus. Karena memang ada orang-orang yang tobat-tobatan aja, tobat-tobatan sekenanya gitu ya. Tapi Mm-mm. semoga nggak ada yang di majelis kali ini tuh nggak ada yang seperti itu. Dan kalau tobat benar-benar jujur dari hati gitu. Baik, ini ada dua pertanyaan lagi, nggak apa-apa Agus kalau misalnya agak lewat waktunya, nggak masalah? Gak apa-apa, yuk, gas. Nggak apa-apa, oke guys. Nah di sini sebelum Mas Yahya yang sudah raise hand, ini juga sudah ada di kolom komentar juga dari Mbak Agnia Febi. Kita bacakan bersama. Sebagai seorang anak, bagaimana cara yang baik bagi kita mengingatkan orang tua yang lalai terhadap ibadahnya tanpa terlihat menggurui atau merendahkan? Dan kalau beliau malah merasa tersinggung, misal sampai dicap anak durhaka, lalu tetap tidak laksanakan ibadah, apakah kita tetap terus harus mengingatkan atau boleh berhenti mengingatkan? Silakan Gus. Jadi ini POV seorang anak yang mengingatkan orang tuanya. Monggo Gus. Oke, siap. Nah, ini penting ya. Ini bagaimana cara ngingetin orang tua tanpa menggurui atau merendahkan. Ini persis kayak kisah, bentar. Kisahnya Nabi Ibrahim ya, yang orang tuanya seperti itu. Dan banyak sekali kisah-kisah terdahulu yang menceritakan bahwa tentang orang tua yang nggak beriman, tentang orang tua yang nggak beribadah, gitu. Nah, gimana cara ngingetinnya? Yang paling penting kita harus tahu posisi. Posisi kita saat itu adalah anak, bukan guru, bukan pengajar, bukan kiainya, bukan ustadznya, bukan pembimbing spiritualnya, tetapi adalah anak. Anak yang takut kehilangan mereka di akhirat. Anak yang takut ibunya, bapaknya tersesat. Nggak bisa ketemu di akhirat. Jadi pertama yang harus diingat adalah posisi. Kita posisinya adalah anak yang nggak mau kehilangan bapak ibu di akhirat. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Melibatkan Allah. Kita doa dulu sebelum mengingatkan. Kita sebelum dengan lisan kita apa namanya? Minta Allah dulu. Ya Allah, orang tua aku seperti ini. Aku pengen seperti ini. Aku pengen ketemu lagi di akhirat. Minta tolong, minta hidayah diturunkan kepada orang tuaku. Ini serius, ini bukan bukan klise ya, bukan terus bolak-balik ini saling berhubungan gitu. Karena hidayah itu bukan dari lidah kita, tapi hidayah itu dari hatinya nyambung ke Allah. Allah yang kasih hidayah. Dan hati orang tua kita adalah wilayahnya Allah. Adalah dalam ranahnya Allah. Maka ada ulama yang bilang, doa anak untuk orang tuanya sering lebih cepat tembus daripada nasihatnya. Jadi yang pertama adalah doa dulu sebelum kita mengingatkan kepada orang tua kita. Karena bahkan mungkin kalau kita nggak ngingetin aja dengan doa aja udah bisa. Bisa jadi kan langsung dikabulin sama Allah. Nah, mengingatkan secara langsung adalah sebuah ikhtiar. Karena doa doang tanpa ikhtiar ya kadang sama Allah nggak dipercepat gitu ya. Maka di sini ikhtiarnya adalah kita
ngingetin langsung. Gunakan bahasa kalau kita tuh kayak takut. Gunakan bahasa kita merendah. Karena, mohon maaf, tadi kan kita bahas nih, orang tua itu kadang sering jengkelek, sering merasa pengalaman, sering merasa lebih benar. Nah, kita jangan terus merasa lebih benar dari beliau karena kita ibadahnya lebih baik. Kalau seperti itu justru malah nanti makin crash. Nah, bahasa yang benar adalah kita pakai bahasa orang takut. Bahasa takut. Bapak Ibu, eh, harusnya begini, Bu. Kan seharusnya gini. Bu, ya, ini tuh dosa, Ibu. Gitu. Jadi dengan lembut, dengan nada yang rendah, dengan merendahkan dirinya, dengan tujuan yang baik. Ya kan? Kalau kalau tadi bahasa yang jelek adalah harusnya ayah begini. Itu itu nggak bener. Wah, nanti bapak ibu masuk neraka, nanti digoreng sereng. Wah, pakai bahasa nakut-nakutin, pakai bahasa mengancam, nah itu nggak betul. Tapi harus dengan nada yang rendah. Kalau memang harus dengan nakut-nakuti itu harus pakai pakai nada yang rendah. Pakai bapak ibu, aku ingin ketemu lagi sama bapak ibu di akhirat nanti. Kita sama-sama dapat syafaatnya Rasulullah, dapat syafaatnya Quran. Contoh nih kalimat yang aman nih. Aku nggak berani bilang aku takut lembut tadi bahasa curhatnya anak tuh ya. Nah, terus yang terakhir adalah mencontohi. Jadi ngasih contoh langsung gitu ya. Sholatnya tepat waktu. Jadi ini adalah sebuah riak yang diperbolehkan istilahnya. Kita pamer di depan orang tua kita yang tadi nggak males ibadah tadi ya. Kita pamer bener-bener nih sholat gitu kan. Dicontohi sholat tepat waktu di masjid. Kita jadi punya adab yang lebih bagus ketika kita melaksanakan sholat. Lisan kita dilembutkan, nggak mudah membantah gitu. Nah, yang yang terakhir, yang keempat adalah pilih timing yang tepat saat ngasih tahu. Jangan pas capek, pulang kerja capek, belum mandi, belum makan, dikasih tahu. Bapak Ibu harusnya sholat, sholat, sholat. Nah, kan langsung jenggelek kan gitu. Saat emosi, saat marah-marah, saat tanggal tua mungkin gitu kan, tanggal tua ngajak guyon, aduh ngajak guyon aja nggak mau, apalagi dinasehatin gitu. Karena harga diri kan, apalagi ayah ya, ayah itu kan egonya sangat tinggi biasanya. Nggak mau kalah, nggak mau anakku lebih pintar, maksudnya dalam tanda kutip ya. Nggak mau terlihat lemah gitu. Ayah tuh egonya luar biasa, makanya harus pinter gitu. Pilih waktu yang aman, habis makan, habis mandi, lagi nyantai nonton TV di ruang keluarga, saat suasana lagi hangat-hangatnya, atau lagi ngobrol, bener-bener ngobrol, ngobrol pilotok sebelum tidur, main di ruang tengah misalnya, seperti itu. Jadi nasihat itu bukan soal benar atau salah, tapi soal timing juga termasuk. Oke, baik. Itu Semoga terjawab ya, apa? Mbak Agnia Febi, insya Allah. Jadi tadi Ibu sudah bicarakan ada 4 hal ya. Jadi memang mau baik itu orang tua ataupun yang lebih muda, sebenarnya juga timing itu penting ya, Gus ya. Timing Mm-mm. sama adab cara kita bicara gitu. Tadi kalau misalnya tidak mau menggurui, berarti memang ya kita POV sebagai anak juga ya, yang takut dan Ya. ingin bersama bareng sampai surganya seperti itu. Mm-mm. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak Agnia. Mohon dicoba, Mbak. Pokoknya ABCD aja, ajak, bicarakan baik-baik, contohkan dan doakan gitu ya. Yang paling rendah itu kan Mm-mm. doa ya, Gus ya. Jadi tinggal doa yang mampu merubah hati manusia, juga bukan anaknya, Mm-mm. bukan kita juga yang miliki, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ya. tadi sebenarnya ada yang raise hand, Mas Yahya, apakah jadi ataukah sudah cukup?
atau ada yang mungkin Jadi dibahas Mbak, Gus Wi? kalau Jadi masih ada monggo. waktu. Monggo, kita masih ada, kita berikan masih 5 menit lah sebelum nanti kita tutup. Monggo, Mas Yahya, silakan. Baik, Masya Allah sekali ya kajian malam hari ini luar biasa ini. Sebelumnya mohon maaf Gus, ini izin bertanya ya. Salah satu yang dibahas tadi dalam menu akhir zaman itu adalah menjaga lisan ya. Sedangkan di akhir zaman ini banyak sekali bahasa-bahasa hewan yang diplesetkan. Mohon maaf ya, seperti anjir lah atau anjay seperti itu. Mohon maaf ya. Nah, pertanyaannya apakah bahasa yang seperti itu dibenarkan gitu. Kemudian bagaimana cara agar kita tidak menormalisasikan bahasa tersebut gitu. Kemudian cara agar kita bisa menghindari mulut yang suka berbicara toksit sedangkan bahasa itu sudah bersemarak di lingkungan kita gitu. Ya, cukup mungkin itu aja pertanyaannya. Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih Mas Yahya. Jadi nah, mungkin ini karena mungkin kita dengar sekali 2 kali keikut. Kadang ada kayak gitu. Mungkin monggo silakan Gus. Oke. Boleh dibahas Oke, juga sedikit. ini saya ambil POV dari Gen Z dulu ya. Oke. POV-nya dari pelakunya. Oke, ada banyak dari kalangan mereka yang merasa bahwa kata anjir, kata anjay ini tuh sebenarnya nggak berniat mencaci gitu kan, nggak terus berniat anjing karena bahkan di KBBI itu sudah disebutkan bahwa itu tuh sudah jadi suku kata sendiri, sudah jadi kata sendiri. Secara bahasa niatnya banyak orang Gen Z terutama ya yang suka ngomong kayak gini tuh merasa bahwa nggak bukan mencaci, tidak membayangkan hewan, hanya ekspresi kaget atau bahkan kagum. Anjir kan gitu kan kadang. Anjay gitu kan kadang. Jadi kayak refleks secara sosial aja gitu. Ini ngomong sebagai eh, praktisi bahasa dulu ya. Oke, siap. Karena yang mungkin saya, yang belum tahu nih Gus Bi Sastra Indonesia teman-teman. Jadi kita akan praktisi ya, bahasanya oke, dulu. Monggo Gus, silakan. betul ya. Jadi kadang ada yang tidak berniat mencaci langsung gitu ya. Tapi secara adab berlisan, kata-kata itu kan sebenarnya awalnya dari kata anjing, ya kan? Maknanya itu kan tercela, lalu dinormalisasikan jadi plesetan, dan bahkan sampai macam-macam kan itu, sampai bahkan ada yang sampai nggak berbentuk A gitu. Ada yang cuma bentuk. Lama-lama bisa menghilangkan rasa sensitif terhadap lisan. Gitu ya. Kalau di Sunda itu anjing ya, anjing masih masih sangat terlihat anjingnya. Nah, di dalam kacamata Ihya Ulumuddin, masalahnya sebenarnya bukan haram halal secara mentahnya ya, tetapi lebih ke efek ke hati. Di hati kita tuh efeknya seperti apa? Di ini di kitab Ihya Ulumuddin tuh saya pernah baca juga tentang Imam Ghazali ini pernah tidak tidak membahas kata anjir ya karena nggak ada di situ ya. Tapi beliau menekankan sebuah prinsip. Lisan yang dibiarkan ringan pada kata-kata yang rendah pasti akan membuat hati ikut rendah tanpa terasa. Kalau kita terbiasa ngomong, apalagi langsung eksplisit, kaki empat, binatang, babi kau, anjing kau, dan lain sebagainya. Itu akan lama-lama merendahkan hati kita. Jadi ikut rendah hati kita. Masalahnya itu bukan di ini dosa atau enggak. Kalau dosa atau enggak, secara bahasa enggak dosa. Karena dia enggak merasa bahwa ini sedang ngata-ngatain anjing orang. Kecuali memang benar-benar dia ngatain anjing dan lain ngatain orang ya. Tetapi kan kadang ada yang nggak punya niat itu. Tetapi sekali lagi Imam Imam Ghazali menyampaikan kalau lisan dibiarkan sama kata-kata yang rendah pasti akan rendah ikut hatinya ikut rendah. Makanya kadang lisan kita berat untuk ngafalin Quran. Lisan kita jadi berat untuk berzikir. Otak kita isinya anjing, anjay, anjir, nggak bakalan masuk Al-Quran.
ya kan? Bukan soal dosanya atau enggak dosa. Tapi kita normalkan hati kita dengan kata-kata itu, jadi kita ikutan rendah. Terus kadang kan juga jadi refleksnya. Asu, wah itu bahasa Jawanya ya, itu jadi refleks. Jadi ikut arus dan nggak nyaring berbagai macam kata di otak kita. Nah itu kata Imam Ghazali. Terus ada yang bilang, ini kan bahasa yang sehari-hari sudah mendarah daging dan susah menghindar karena udah jadi obrolan gitu. Nah ini jujur ya, Islam sebenarnya nggak nutup pada realita. Mungkin bisa dibilang ini perkembangan zaman di bidang bahasa, karena bahasa kan masuknya budaya ya. Jadi akan terus berubah ke sini. Akan ada kosakata baru dan ada kosakata yang hilang. Makanya ada yang bilang ini kan udah jadi bahasa sehari-hari. Maka solusinya bukan hal yang langsung ekstrim, tapi bertahap, bertahap dengan sadar. Dikit-dikit, bukan memaksa lidah untuk langsung itu, tapi membiasakan diri. Nggak langsung bilang. Apalagi kalau di Sunda, saya banyak teman Sunda itu memang sangat enteng ngomong anjing, nggak tahu ya. Ini anjing, ini dulu anjing gitu kan. Nggak tahu kenapa itu serendah itu gitu kan. Nggak tahu ini kan suami Kak Alfat kan juga orang Sunda nih, apakah begitu juga? Ya, nah itulah. Nah, solusinya adalah bertahap dengan dikit-dikit. Jadi bertahap latih kesadaran kita ngomong itu sampai mana. Nah, itu berat sih kalau di awal, tapi insya Allah bisa. Nah, jadi itu ya, dikit-dikit sudah jadi bahasa sehari-hari ya udah, nggak apa-apa, tapi bisa kok insya Allah gitu ya. Gitu. Baik. Wah, ya alhamdulillah ya itu tadi jawabannya Mas Yahya. Semoga bisa dapat dipahami dan dipelajari juga ya. Tadi mengena tuh yang kata Agus tuh. Kalau misalnya bicara kita yang rendah, hati kita juga ikut rendah gitu ya. Nah itu yang paling kita jaga juga dan boleh diingatkan juga ya Gus ya sebagai pengingat kalau misalnya ucapan adalah doa juga ya Gus. Mm-mm. Jadi memang salah satu cara kita menjaga dan melatihnya itu karena ya kita tuh lagi mendoakan diri kita maupun orang sekitar kita gitu. Jadi kalau misalnya omongan kita yang aneh-aneh kata Gus tadi, ya nanti hatinya juga ikut aneh-aneh, jadi nggak nyaman kayak gitu. Mungkin Mm-mm. segitu saja ya Mas Yahya. Insya Allah semoga terjawab. Gus, ini sudah 9.45, Masya Allah Masya Allah, tabarakallah. asik ya. Iya, alhamdulillah nanti ini mungkin minta tim panitia juga untuk mungkin ada rangkumannya ya, menyiapkan rangkuman. Jadi mungkin yang sudah terleft tanpa sengaja ataupun nanti yang tertinggal itu kita bisa share juga nih Gus untuk ilmu yang malam hari ini. Ini Masya Allah banget nih ada beberapa catatan juga ya. Yang tadi bagus-bagus quote-nya Imam Al-Ghazali dan juga hadis qudsi juga sebagai pengingat kita semua. Mungkin Gus terima kasih banyak atas malam hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di ngalamat Kamis depan tentunya dengan judul yang lebih realistis lagi, yang oke lagi untuk pengingat kita. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Gus, apa nih pesan untuk yang masih muda ataupun yang menuju tua dalam mempersiapkan menua di akhir zaman? Monggo, Gus, yang singkat aja sebelum ditutup. Oke, jadi yang paling pertama, yang paling mudah adalah soal lisan ya. Pertama, lisan itu paling mudah karena nggak modal apapun. Hanya modal merubah habit, merubah kebiasaan. Yang pertama adalah lisan, karena dari lisan ini turun ke hati. Apa yang kita ucapkan, itulah yang akan jadi. Serendah apa yang kita ucapkan, maka itulah yang akan jadi. Setinggi apa yang kita ucapkan, maka itulah yang jadi. Yang pertama, maka adalah lisan. Lalu yang kedua adalah jangan menolak tua. Tua itu pasti pasti nambah umur. Nggak mungkin kita menjadi tua. Nggak mungkin kita menjadi hidup selamanya. Tetapi bagaimana akhirnya adalah tergantung kita. Di samping tetap dari Allah ya yang tentukan. Tapi Allah itu nggak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu nggak merubah dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi kita sendiri yang merubah, kita sendiri yang berubah, kita mau jadi apa, maka itulah yang harus kita upayakan, harus kita kerjakan, harus kita kejar. Maka di sini eh, jangan pernah
merasa Allah nggak pernah, jangan merasa Allah itu bosan ngasih ampunan. Justru itu adalah sebuah kebalikan. Karena Allah nggak pernah bosan ngasih ampunan, justru kita yang sebenarnya suka bosan minta ampun pada Allah. Itu aja, Kak. Oke, baik. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Gus atas nasihatnya. Terima kasih juga atas sharingnya pada malam hari ini. Alhamdulillah tadi sudah ada beberapa penanya dan panitia boleh dicatat ya bagi yang berhak untuk mendapatkan giveaway. Selamat barakallah, nanti insya Allah akan dihubungi langsung oleh panitia. Dan sebelum kita tutup ada beberapa pengumuman penting. Kalau nggak salah ini ngalamat akan ada grup support langsung ya Gus ya. Jadi yang mau tanya jawab yang mungkin hari ini malam ini kekurangan waktu karena terbatas dan pengen sharing, itu bisa langsung ada grup support yang nanti insya Allah akan disebarkan oleh CS masing-masing Gus ya. Jadi nanti ada yang menghubungi admin masing-masing yang mungkin malam ini mendapatkan undangan untuk mengikuti ngalamat, itu insya Allah akan ada grup support, jadi boleh gabung saja. Insya Allah ada bermanfaat, ada sharing juga, ada bisa ngobrol, tanya jawab langsung sama Gus Bi, dan juga mungkin ada info-info terkait kelas-kelas sejuta santri selanjutnya. Begitu ya Gus ya? Baik, seperti itu. Dan mungkin alhamdulillah sudah cukup sekian pada malam hari ini. Ngalamatnya seru banget. Terima kasih Gus Bi atas ilmunya yang sudah membuat kita sebagai pengingat dan sadar diri juga. Terima kasih untuk para hadirin yang sudah hadir dan menyempatkan waktu belajar bersama pada malam hari ini. Terima kasih kepada ayah, bunda, bang, kakak, mas, mbak semuanya yang sudah berkenan untuk menyiapkan waktunya mendengarkan sampai habis kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di ngalamat selanjutnya, ngaji malam Jumat, di waktu yang sama dengan mungkin tematik yang berbeda ya Gus ya. Yang nantinya kita akan bertemu lagi bersama Gus Bi Alimarot dan juga teman-teman dari Sejuta Santri. Baik, terima kasih. Mungkin mohon maaf dari Alfat yang bertugas pada malam hari ini dan dari tim Galibuk Sejuta Santri, kita juga mohon maaf masih bila ada yang kekurangan dalam kajian pada malam hari ini. Mari kita tutup kajiannya dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanak, sampai jumpa lagi di ngalaman selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alfa, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih juga Gus Bi semuanya, panitia undur diri. Ayo donasi untuk gerakan Sejuta Santri Selamatkan Negeri di nomor rekening Bank BSI 207-252-0729 atas nama Masjid Sejuta Santri. Seluruh dana 100% digunakan untuk keperluan program kajian online Sejuta Santri. Setiap rupiahnya akan jadi ilmu dan abadi menjadi amal jariah. Gerakan Sejuta Santri, dari santri, oleh santri, untuk santri.